Saya nggak yakin kalau sahabat baik saya Putra meninggal dengan penasaran dan gentayangan. Kalau memang Putra mati jadi hantu dan gentayangan, yang mungkin orang pertama yang didatangi Putra adalah saya. Karena saya adalah sahabat dekatnya dan orang yang terakhir bersama Putra sebelum dia meninggal. Kalau memang Putra mati jadi hantu, kalau memang Putra mati jadi pocong, aku ingin ketemu dengan pocongnya Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang dikirimkan oleh Mas Arif yang ada di Jombang. Kisah ini diceritakan oleh Mas Arif terjadi pada tahun 2000, yang mana pada saat itu ia baru 1 tahun lulus dari SMA ya. Nah, di sini Mas Arif menceritakan bahwa sebelum dia mengalami peristiwa ini, Mas Arif adalah orang yang sangat tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis, apalagi dengan sosok-sosok penampakan hantu ya. Nah, setelah kejadian inilah Mas Arif baru percaya dan menjadi sebuah kenangan yang sampai saat ini Mas Arif nggak bisa lupain. Kejadian ini diceritakan Mas Arif pada saat suatu hari Mas Arif kehilangan seorang sahabat kecilnya ya. Ditinggal sahabat kecilnya untuk pergi selama-lamanya. Di sini Mas Arif tinggal di sebuah desa dan Mas Arif memiliki seorang sahabat dari kecil ya. Dari kecil mereka bermain bersama mulai dari SD, SMP bahkan sampai SMA. Mas Arif dengan sahabatnya ini bersahabat dekat, satu sekolahan, bahkan sehari-hari pun mereka bermain bersama. Di sini Mas Arif menyebutkan nama sahabatnya ini adalah Putra. Jadi Putra adalah seorang anak yang pendiam, religius dan boleh dikatakan suka mengurung diri ya. Jadi nggak terlalu suka bergaul dan bersosialisasi. Mas Arif mengatakan bahwa Mas Arif lah teman dekat dari Putra ya. Walaupun Putra seringlah sesekali berbaur di lingkungannya, tapi ya cuman sebatas berbaur aja ya, bersosialisasi biasa aja, tapi hanya Mas Arif lah teman dekat dari Putra ini. Nah, kejadian ini adalah sebuah kejadian yang menghebohkan warga setempat, apalagi Mas Arif dan keluarga Putra ya. Jadi pada suatu pagi ya, tepatnya sekitar jam 6 pagi, ibu dari Putra menemukan Putra sudah meninggal dunia dengan cara menggantung diri di dalam kamarnya. Sontak di situ ibu Putra sangat histeris, sangat sedih dan merasa apa yang dilihatnya adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya.
karena dia tahu anaknya adalah seorang anak yang religius dan boleh dikatakan Putra adalah seorang anak yang sangat baik ya. Untuk remaja seumurannya, Putra memang nggak pernah melakukan hal-hal yang neko-neko, apalagi melakukan kenakalan-kenakalan remaja ya. Untuk sekedar merokok aja Putra enggak ya. Nah, di sini menimbulkan banyak pertanyaan dari warga, bahkan sampai Mas Arif pun bertanya-tanya sampai hari ini ya. Sampai hari ini Mas Arif bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di pikiran Putra sehingga Putra berpikir untuk menghabisi hidupnya dengan cara menggantung diri ya. Jadi pada pagi itu ibu Putra bangun ya. Bangun jam 4 subuh untuk melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Jadi sebelum ibu Putra mengambil wudhu, ibu Putra membanguni Putra dulu di kamarnya ya. Masuk ke dalam kamar Putra untuk membanguni anaknya menunaikan sholat subuh. Di situ Putra memang nggak terbangun dan setelah beberapa kali dibangunin, Putra juga nggak bangun-bangun. Ibunya pun memutuskan untuk mengambil wudhu dan langsung menunaikan ibadah sholat subuh ya. Nah, setelah ibunya selesai melaksanakan ibadah subuh, beres-beres rumah, tepat pada jam 6 pagi, ibu Putra kembali masuk ke dalam kamar yang nggak seperti biasanya ya. Putra udah jam 6 nggak keluar-keluar, udah hampir lewat ibadah sholat subuh, Putra nggak keluar-keluar. Di situ ibu Putra masuk ke kamar Putra dan sangat terkejut melihat ketika Putra sudah meninggal dunia dengan cara menggantung diri di dalam kamarnya. Nah, di sini Mas Arif mengetahui kabar itu, langsung datang dengan rasa tidak percaya melihat kondisi Putra memang sudah tergantung ya, dengan leher tergantung dengan kain spray yang ada diikatnya di atap di langit-langit rumahnya. Di situ terlihat Putra sudah meninggal dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Nah, di sini Mas Arif bercerita kepada saya, menceritakan ini bahwa Putra sebelum kejadian pagi itu ditemukan meninggal dunia ya, di dalam kamarnya. Tepatnya pada malam sebelumnya, Mas Arif dan Putra masih sama-sama ya, masih nongkrong bareng di depan rumah Putra ya, seperti biasalah. Mereka sambil gitaran, nyanyi-nyanyi, ngopi ya, sambil ngobrol-ngobrol. Memang pada malam itu Mas Arif melihat ada sesuatu yang gak seperti biasa ya dengan Putra. Yang tadinya Putra, kalau Mas Arif yang genjreng gitar, Putra yang menyanyikan lagunya. Nah, pada malam itu Putra lebih banyak diam dan seperti agak sedikit murung. Di sini Mas Arif menanyakan kenapa Putra malam itu agak sedikit berbeda dari biasanya ya. Di sini Putra cuma menjawab kalau hari itu dia merasa kelelahan dan ngantuk ya. Cuman itu aja. Cuman dia bilang lelah dan ngantuk. Ketika Mas Arif mendengarkan alasan Putra seperti itu, Mas Arif izin pamit, membiarkan Putra untuk istirahat dan Mas Arif pun pulang ke rumahnya. Dan ternyata memang benar pada malam itu Putra menyimpan sebuah permasalahan yang cukup besar ya, sepertinya, sehingga Putra memutuskan untuk menghabisi hidupnya dengan cara menggantung dirinya. Nah, setelah pemakaman dari Putra, tradisi dari kampung situ ya, jadi sahabat-sahabat dekat dari Putra itu diberikan baju-baju Putra, baju dari almarhum yang masih layak pakai ya, baju kesayangan almarhum yang masih layak pakai ke sahabat-sahabat dekatnya. Salah satu Mas Arif yang mendapatkan beberapa helai baju dan celana yang diberikan ibu Putra ya, ibu Putra ke Mas Arif. Di situ ibu Putra menceritakan bahwa ibunya masih nggak habis pikir dengan apa yang terjadi dengan anaknya, dan sekarang anak sematawayangnya udah meninggal dunia. Mas Arif lah dianggap sebagai sahabat terdekat dari Putra, dan hari itu Mas Arif sudah dianggap layaknya seperti anak dari ibu itu, karena memang Putra merupakan anak sematawayang ya, anak satu-satunya dari keluarga itu, dan
Di situ Mas Arif sangat terharu, sangat sedih dan mengingat keseharian dari kecil sampai dewasa. Sampai satu hari sebelum putra meninggal pun mereka selalu bersama-sama. Nah, setelah putra meninggal beberapa hari yasinan dilakukan di rumah putra dari malam pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Nah, di malam ke-8 setelah putra meninggal, mulai warga berbisik-bisik mengatakan bahwa di kampung itu terlihat seperti ada sosok pocong yang sering menampakkan diri. Dan berita ini pun terdengar di telinga Mas Arif terdengar di telinga Mas Arif, dan Mas Arif mendatangi warga yang menceritakan itu, menanyakan langsung apakah benar ada pocong ada pocong di kampung ini, kan. Dan warga berpikiran kalau pocong yang terlihat itu adalah arwah dari putra yang mati secara nggak wajar dengan cara menggantung diri. Nah, di sini Mas Arif sempat emosi dan mengatakan kepada warga tersebut, ya nggak mungkin lah. Kita sama-sama tahu kalau putra adalah anak yang baik, soleh, yang memang secara dia meninggal memang secara nggak wajar dengan cara menggantung diri Tapi ya jangan dibilang gitulah, jangan langsung menyimpulkan bahwa putra mati jadi pocong mati gentayangan. Pertama kita harus hargai dulu arwah dari putra dan kebaikan semasa hidupnya, dan juga kita harus menghargai orang tuanya jangan sampai membuat berita ini membuat orang tuanya sedih dan malu. Nah, pada saat itu setelah putra meninggal 3 hari, memang ada warga kampung sebelah yang juga meninggal, yaitu nenek-nenek yang udah lansia meninggal tapi dikuburkan di kampung itu, karena memang asal nenek itu memang tinggal di kampung itu tapi pindah dibawa anaknya ke kampung sebelah, karena anaknya sudah berumah tangga, dibawa ke kampung sebelah. Setelah meninggal dikuburkan lagi di kampung tempat kelahirannya. Nah, di sini putra mengatakan ya bisa aja katanya kan. Bisa aja kalau Di sini Mas Arif mengatakan bisa aja kalau pocong yang terlihat adalah pocong dari arwah nenek-nenek yang sudah meninggal itu, karena notabene nenek-nenek ini memang semasa hidupnya adalah seorang rentenir. Seorang rentenir. Bisa aja katanya pocong yang kalian lihat adalah pocong nenek-nenek itu. Ya nggak mungkin, saya nggak yakin kalau sahabat baik saya putra meninggal dengan penasaran dan gentayangan. Kalau memang putra gentayangan, di sini Mas Arif menegaskan kalau memang putra mati jadi hantu dan gentayangan, ya mungkin orang pertama yang didatangi putra adalah saya, karena saya adalah sahabat dekatnya dan orang yang terakhir bersama putra sebelum dia meninggal. Di sini Mas Arif menambahkan lagi, kalau memang putra mati jadi hantu, kalau memang putra mati jadi pocong, aku ingin ketemu dengan pocongnya putra. Nah, di sini setelah Mas Arif mengatakan itu, warga pun yakin kalau pocong yang dilihat mereka bukanlah pocong dari putra. Karena Mas Arif menegaskan kalau dia memang sahabat dekatnya, sahabat baik putra biasanya kalau memang ada sosok hantu yang mati penasaran atau gentayangan, yang memang orang-orang terdekatnya dulu yang didatanginnya. Nah, di sini mendengar pernyataan dari Mas Arif seperti itu, warga pun yakin kalau memang itu bukan pocong dari almarhum putra. Oke. Oke. Setelah kejadian itu 2 hari setelah malam ke-8 putra meninggal, tepatnya malam ke-10, ibu putra paginya mendatangi Mas Arif di rumahnya, mengatakan bahwa kalau ibunya putra tadi malam melihat sosok putra kembali ke rumahnya. Ibu putra bercerita seperti ini.
ketika semua sudah mulai tertidur seperti biasa, Ibu Putra mengecek seluruh pintu dan mematikan semua lampu ya, mematikan TV, mencabut colokan TV-nya, mematikan semua lampu dan baru masuk ke kamar ya. Baru masuk ke kamar. Nah, ketika jam 2 pagi ya. 2 pagi ketika Ibu Putra terbangun untuk menunaikan sholat tahajud, di situ Ibu Putra agak sedikit terkejut karena TV yang tadinya sudah dimatikan dan dicabut colokannya dan mati TV-nya, tiba-tiba menyala. Ya, tiba-tiba menyala. Sontak Ibu Putra langsung melihat ke ruang tengah dan mengintip. Di situ terlihat jelas ya, sosok Putra tengah duduk di depan TV, sedang menonton TV dan memegang remote ya, memegang remote TV untuk mengganti-ganti channel secara acak seperti itu. Namun ketika Ibu Putra melihat arwah anaknya ada di situ, Ibu Putra langsung bersolawat, membacakan ayat kursi dan berdoa kepada Allah untuk agar anaknya tenang ya. Nah, seketika itu sosok Putra pun menghilang dan remote TV yang tadinya dipegang Putra langsung terjatuh. Prak, gitu. Dan Ibu Putra pun langsung lekas kembali mematikan TV-nya dan mengambil wudhu dan melakukan sholat tahajud ya. Nah, setelah mendengar penuturan dari ibunya Putra, di situ Mas Arif masih sangat belum percaya kalau sahabat baiknya ini yang dia tahu memang seorang yang baik ya, seorang yang baik, seorang yang alim ya, seorang yang religius. Dia nggak habis pikir kalau si Putra mati dengan penasaran dan gentayangan. Nah, pada hari itu Mas Arif pun mengatakan kepada ibunya Putra, ya kalau memang Putra mati gentayangan dan jadi hantu, saya pingin banget ketemu dengan arwahnya Putra atau pocongnya Putra. Mas Arif mengatakan itu dengan lantang kepada ibunya Putra dan ibu Putra cuma mengatakan, ya udahlah nak, sabar aja, kamu tolong doain saudara kamu, sahabat kamu Putra agar tenang di sisinya dan mendapatkan tempat yang layak ya. Janganlah kamu berbicara seperti itu. Apa yang terjadi, yang diomongin warga memang sudah ibu lihat secara langsung ya. Sekarang kita sama-sama berdoa aja agar Putra bisa kembali ke alamnya dengan ini ya, dengan tenang ya. Di situ Mas Arif meneteskan air mata dan langsung meminta maaf ya kepada ibu Putra karena sudah berkata sedikit agak kasar, menantang untuk bertemu dengan arwahnya Putra ya. Nah, setelah pertemuan pagi itu, Mas Arif masih memikirkan hal itu hingga aktivitasnya hari itu memang sedikit kacau ya, karena memang dibayang-bayangi oleh sosok sahabatnya yang mati gentayangan, yang masih dia nggak habis pikir ya, kenapa itu bisa terjadi. Nah, hari pun berlalu hingga malam tiba ya. Mas Arif yang biasanya tidur larut malam ya, malam itu dia merasa lelah dengan banyak pikiran. Habis sholat isya dia langsung tidur. Di malam itu memang sebuah kejadian yang diinginkan Mas Arif terjadi ya. Jadi sebelum dia tidur, dia sempat berkata seperti ini. Di dalam hati dia berkata, ya memang kalau Putra mati jadi hantu, kalau memang dia jadi hantu, dia balik ke dunia ini, aku pengen ketemu dengan Putra. Pada malam itu Mas Arif mengatakan seperti itu ya, sebelum dia tidur. Lalu dia tidur. Pada malam itu ya, setelah dia tidur, dia merasakan terbangun ya. Mas Arif terbangun merasakan ujung kakinya ya, jari-jari kakinya yang dia menggunakan selimut. Di dalam selimut itu jari-jari kakinya terasa dingin sekali ya.
Rasa dingin sekali. Mulai rasa dingin itu berpindah dari ujung kaki ke telapak kaki ya, sampai ke pergelangan kaki Mas Arif ya. Di dekat mata kaki itu serasa dingin sekali. Di situ Mas Arif terbangun dan merasa aneh. Dia melihat bahwa kakinya ditutupi oleh selimut, tapi kok merasa dingin ya. Merasa dingin. Nah, di situ Mas Arif mulai berpikir kalau ini adalah sebuah kejadian yang nggak wajar ya. Di situ dia langsung terbayang wajah Putra ya. Terbayang wajah Putra. Nah, di situ Mas Arif yang tadinya dengan gagah berani menantang kalau memang kalau Putra mati jadi hantu, aku ingin ketemu dengan sosok hantunya. Nah, pada malam itu nyali Mas Arif benar-benar menciut. Ya. Nyali Mas Arif benar-benar menciut. Dengan kaki yang masih terasa dingin, Mas Arif mencoba menguatkan dirinya untuk bertahan sampai rasa itu hilang. Namun semakin lama seperti ada sosok yang mendekat ke Mas Arif yang sedang berada di dalam selimut ya. Sedang berada di dalam selimut dengan ketakutan, dengan gemetar. Seperti ada yang mendekat dan menepuk pundak Mas Arif yang ada di dalam selimut. Jadi Mas Arif tidur miring gini dengan ketakutan. Tiba-tiba seperti ada yang menepuk pundak Mas Arif. Nah, disitulah Mas Arif mulai merasa jantungnya sesekali berdetak ya. Saking kencangnya jantungnya berdetak, serasa ingin copot. Di situ Mas Arif memberanikan diri untuk membuka tutup selimutnya yang menutupi wajahnya dan melihat dari arah yang menepuk bahunya. Di situ terlihat sosok pocong ya, sosok pocong yang sangat mengerikan dengan ikat pocong yang sudah terbuka ya, sudah terbuka ke sini dengan leher yang masih diikat tali, dengan rambut yang acak-acakan. Di situ Mas Arif melihat sosok Putra yang sudah sangat mengerikan. Dengan pocong yang sudah lusuh ya, di situ Putra menatap Mas Arif sambil bergoyang-goyang seperti tepat di depan wajah Mas Arif, bergoyang-goyang seperti. Nah, disitulah melihat sosok itu Mas Arif langsung keluar dari kamar, pindah ke kamar orang tuanya, dan paginya Mas Arif bercerita kepada orang tuanya bahwa tadi malam dia benar melihat sosok Putra yang mati gentayangan. Setelah kejadian malam itu, Mas Arif rasanya sangat takut ya. Sangat takut sekali untuk kembali tidur dalam kamarnya. Sangat takut ya kembali tidur dalam kamarnya, tapi Mas Arif memberanikan diri lagi untuk tidur di kamarnya sendirian lagi. Di sini Mas Arif masih berpikir kalau mungkin saja malam itu hanya kebetulan atau atau sosok setan atau jin yang menyerupai Putra, pocong Putra. Malam kedua Mas Arif mencoba untuk memberanikan diri, tapi di situ Mas Arif nggak tidur ya. Mas Arif nggak tidur. Dia memberanikan diri untuk cuman duduk di kamarnya dengan sambil bertasbih, membaca ayat-ayat, berdoa. Tepat sekitar jam 2:30 pagi, Mas Arif mendengar suara ketukan dari jendela kamarnya. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan kecil yang berbunyi tok tok tok, tok tok tok. Hingga 3 kali suara ketukan itu berbunyi, Mas Arif baru menyadari ya bahwa dari tadi ya jendela kamar Mas Arif itu sudah terbuka. Ya, jadi sebelum tidur Mas Arif sudah yakin kalau jendelanya itu tertutup. Nah, ketika malam itu jam 2:30 pagi, setelah dia mendengar ketokan dari luar jendela, dia baru sadar kalau jendela kamarnya itu terbuka sebelah. Ya, terbuka sebelah,
Dengan perlahan Mas Arif mencoba mendekati jendela tersebut, dan dengan tanpa melihat ke bawah, Mas Arif menoleh ke samping dan mencoba menutup jendela tersebut. Nah, ketika Mas Arif menutup jendela tersebut jendela itu sudah tertutup, Mas Arif kembali untuk menguncinya dan menoleh ke belakang. Di situ Mas Arif dikejutkan lagi dengan sosok putra yang muncul dengan pocongnya yang sangat mengerikan. Tiba-tiba muncul di hadapan Mas Arif, muncul di hadapan Mas Arif dengan pocong yang sudah terbuka dengan pocong yang sangat lusuh, tangan yang masih diikat. Istilah pocong putra itu goyang-goyang seperti itu. Di situ Mas Arif melihat itu langsung pingsan Mas Arif langsung pingsan, dan Mas Arif sadar setelah keadaan rumahnya udah rame karena panik melihat Mas Arif pingsan pada malam itu, dan keluarganya pun terkejut ada apa. Dan di situ Mas Arif menceritakan bahwa putra kembali lagi datang menemuinya. Nah, setelah kejadian itu 2 malam berturut-turut pocong putra datang menemui Mas Arif. Akhirnya Mas Arif menemui salah seorang ustadz menceritakan permasalahannya dan meminta untuk mendoakan putra dan agar dia pun bisa nggak diganggu lagi, nggak didatengin putra lagi, karena memang kejadian ini sangat mengerikan dan membuat mental Mas Arif sempat sangat down. Nah, di situ ustadz itu menyarankan bahwa Mas Arif untuk berziarah ke makam putra, membacakan Yasin dan meminta maaf kepada almarhum putra semasa hidupnya, kalau ada perkataan-perkataan yang salah dalam bercanda atau segala macam. Dan setelah itu Mas Arif disuruh sama Pak Ustadz tadi, disarankan untuk diruqyah agar aura-aura negatif yang mendekati Mas Arif bisa musnah bisa pergi. Dan alhamdulillah setelah Mas Arif diruqyah, Mas Arif udah terlepas dari gangguan sosok pocong si putra Nah, di sini yang menyedihkan, keluarga dari putra dengan kejadian ini sangat malu dan memutuskan untuk pindah dari kampung itu dan rumah yang bekas putra gantung diri sempat beberapa kali dicoba untuk dikontrakan, tapi sama sekali nggak ada orang yang berani menempatinya. Bahkan ada salah seorang warga setempat yang istilahnya nggak punya tempat tinggal menumpang di rumah tersebut, hanya bisa bertahan 1 minggu karena dia ngelihat setiap hari setiap malam sosok putra hadir dan kembali ke rumah itu. Hingga akhirnya rumah itu pun dibiarkan kosong dan akhirnya rubuh dengan sendirinya Setelah rumah itu rubuh, rumah itu pun diratakan, barulah tanah itu dijual oleh keluarganya putra Dan sampai saat ini pun kisah dari pocong putra ini masih sangat melekat di ingatan Mas Arif Yang tadinya Mas Arif sangat tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis, apalagi sosok penampakan hantu sangat tidak percaya. Tapi dengan kejadian ini Mas Arif sudah yakin bahwa kehidupan kita adalah ada 2 sisi dunia yang ada di hidup ini alam kehidupan manusia dan alam kehidupan gaib. Oke, demikianlah cerita yang dikirimkan oleh Mas Arif kepada saya. Untuk teman-teman yang memiliki cerita misteri atau pengalaman misteri yang ingin berbagi, bisa kalian kirimkan email ke sebuahkisahmisteri@gmail.com, dan insya Allah di sini saya akan menceritakan kembali cerita kalian. Sebuah pelajaran yang bisa kita petik dari cerita pengalaman Mas Arif ini, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, hitam putihnya kehidupan kita bukan manusialah yang menentukan,
tapi semata hanya Allah lah yang tahu ya isi dari kehidupan kita, amal perbuatan kita selama di dunia. Terkadang manggis itu terlihat elok dari luarnya ya, terlihat elok dari luarnya, dari kulitnya, dan ternyata di dalamnya gak bagus ya, di dalamnya busuk. Nah begitu juga lah kehidupan manusia. Terkadang orang itu terlihat jelek ya, terlihat jelek dengan kelakuan-kelakuan yang kita lihat secara mata duniawi, tapi sesungguhnya untuk menilai itu semua hanya kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa kita ambil hikmah dari cerita Mas Arif ini adalah jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong untuk hal-hal yang gaib ya. Karena gaib itu tidak terasa, tidak terlihat, namun ada. Itulah yang dinamakan gaib. Oke, demikian sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan cerita ini. Saya Rio Wijaya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.